Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya. Nanti kita akan wawancara dia, bagaimana pengalamannya dia selama berada di Taiwan ya. Yuk kita sambut dia, Mary Ardita. Ini dia teman saya, salah satu teman saya di Taiwan juga, sahabat sekaligus saudara di Taiwan. Dia juga teman saya di kuliah di Taiwan juga kuliahnya. Yuk teh, perkenalkan diri. Halo, assalamualaikum. Nama saya Mary. Saya sahabat dari Fitri. Senang sekali malam ini kita bisa bertemu dan bercuap-cuap bersama. Oke, video kali ini saya akan tanya-tanya beliau tentang pengalaman beliau selama berada di Taiwan. Yuk kita tanya-tanya. Teh, coba dong cerita pengalaman Teteh selama berada di Taiwan itu bagaimana, terus udah berapa lama di Taiwan? Jadi pertama kesini itu kendalanya bahasa. Saya sama sekali nggak ngerti bahasa, dan waktu itu saya kesini tidak memakai visa kerja. Jadi saya dulunya memakai visa kunjung, diajak sama saudara jauh kayak gitu. Nah, gimana ya, waktu itu belum pengalaman, dan saya mengurus orang sakit yang super temperamental. Jadi kendala bahasa, saya ngurus orang sakit yang super galak. Jadi di situ batin banget. Itu selama 6 bulan saya bahkan saya udah pernah cerita di vlog teman saya bahwa saya dulu pernah sampai mau bunuh diri karena ya itu real karena apa? Karena saya tidak tahu bahasa. Yang saya jaga itu galaknya setengah mati. Terus mau pindah majikan nggak dikasih, soalnya saya nggak punya agent. Agentnya ada, tapi agentnya bukan agent resmi kayak gitu. Itu setengah dibohongin ya waktu dulunya kayak gitu. Jadi dia bilangnya kerja di toko enak, gaji gede. Ternyata pas di sini kerja di toko dia itu cuma 1 minggu dan dilempar di rumah sakit jaga orang sakit. Nah udah kayak gitu saya tidak tahu bahasa sama sekali karena saya tidak ke PT, tidak ke agensi, jadi saya nggak belajar bahasa. Oh, jadi langsung gitu ya, tanpa belajar dulu bahasa kayak gitu. Jadi pas datang ke Taiwan tuh sama sekali nggak bisa bahasa Taiwan. Sama sekali nggak bisa bahasa Taiwan. Soalnya apa? Soalnya saya nggak pakai agensi atau nggak pakai visa kerja kayak gitu. Zaman dulu 10 tahun yang lalu kita pakai visa turis itu bisa 1 tahun gitu ya. Jadi itu jangan ditiru ya teman-teman, sangat susah kalau seandainya kita nggak bisa bahasa. Minimal kita tahu basicnya kayak gitu. Pasti Itu setahun pertama yang sangat sulit kayak gitu. Jadi belum bisa adaptasi juga ya sama bahasa di sini gitu. Memang sih seharusnya sebelum datang ke Taiwan tuh kita seharusnya belajar dulu bahasa. Jadi seenggaknya pas kita datang ke Taiwan tuh bisa sedikit-sedikit gitu ngerti gitu, sedikit-sedikit ngerti gitu. Oke. Dan bukan itu aja kayak gitu ya. Pas kebetulan datang ke sini itu kalau nggak salah tanggal 12 bulan 11, 10 tahun yang lalu di bulan 11 itu udah musim dingin gitu. Jadi yang saudara saya yang ngajak itu nggak ngasih tahu bahwa di sini ada musim dingin, jadi nggak persiapan pakai jaket kayak gitu. Jadi itu juga buat pengalaman yang sangat sedih. Kenapa? Karena saya nggak pakai pakaian tebal, jadi dibeliin sama beliau dan akhirnya dipotong gaji yang sangat besar kayak gitu. Sukan dukanya di situ. Oke. Terus sukanya. Kalau sukanya udah selepas 6 bulan. Udah adaptasi berarti? Bukan adaptasi, pertama kali yang saya jaga itu kan 6 bulan itu pokoknya sangat menyedihkan itu selama 6 bulan. Karena saya juga pertama belum bisa adaptasi lingkungan,
bahasa, tata cara dan semuanya, dan nggak punya agent dan nggak bisa ngadu kemana-mana. Saya pernah ngadu sama yang bawa saya pengen ganti majikan atau pengen pulang, dan mengancam mau mendenda atau menyita harta orang tua saya kayak gitu. Jadinya saya setak. Nah di situ saya sabar-sabarin sampai suatu malam orang yang saya jaga itu nyuruh saya ngambilin pisau, ngambilin bantal. Aku tidak ngerti sama sekali, soalnya dia nunjuk-nunjuk di dekat bantal itu ada pisau. Saya ambilin pisau, dia mengira saya mau bunuh dia kayak gitu. Nah di situ dia marah sekali, menyuruh saya tidur di WC. Itu benar-benar real semalam di WC. Dan di situ saya pikiran buntu, pernah mau minum larutan untuk mencuci WC itu. Cuma saya ingat saya di sini tujuan saya kerja dan saya meninggalkan keluarga. Terus kalau seandainya saya kayak gitu nanti bukan malah menghilangkan masalah, tambah menambahkan masalah. Jadi di situ saya sadar, saya nangis jadi-jadinya. Udah kayak gitu saya mulai dari situ ya saya sabar dan hingga akhirnya saya yang saya jaga itu sakit keras. Itu udah sakit ya, posisinya di rumah sakit ya, tapi itu lebih keras lagi dan kekurangan darah. Kebetulan itu majikan saya atau yang saya jaga itu dirawat di rumah sakit Rene Ian Taipei. Nah di situ kebetulan itu mungkin takdir Tuhan, apa mujizat Tuhan, atau emang jalannya untuk saya sudah sampai situlah susahan ini kayak gitu. Nah di situ kehabisan darah. Nah dia confirm ke, maksudnya cari darah lagi ke Senpalu Ien di daerah Taoyuan, di situ juga nggak ada. Nah akhirnya darahnya itu golongan darahnya sama golongan darah saya sama. Jadi saya walaupun dia menyiksa saya, dia nggak suka saya, suka mukul, suka segala macam, saya juga punya hati, punya perasaan, dan saya pikir seandainya itu keluarga saya atau saya sendiri bagaimana. Akhirnya saya bilang sama keluarganya untuk menurunkan darah. Dan itu awal mula membuka kebahagiaan gitu. Namun sesudah saya menurunkan darah, mungkin saya emang sih kalau donor darah itu harus fit dulu kayak gitu baru boleh. Nah waktu diperiksa semua fit, tapi mungkin saya kepikiran, saya ketakutan, kurang tidur, makan juga kurang kayak gitu. Akhirnya saya pingsan sampai 2 hari. Itu real pingsan sampai 2 hari. Maksudnya bukan pingsan ya, agak nggak sadar kayak gitu loh. Maksudnya sakitnya sampai 2 hari, sakit parah lah kayak gitu. Nah di situ pas aku sadar, semua keluarga majikan saya itu bilang sama yang saya jaga bahwa darah yang mengalir di tubuh dia itu darah saya. Nah disitulah mulai dia nangis, meluk saya, minta maaf dan cerita kenapa sih kejam sama saya dan ama yang suster-suster atau perawat-perawat yang terdahulu, karena dia tidak mau dijaga sama orang lain, dia pengen butuh perhatian dari keluarganya. Karena semenjak dia sakit sampai dia berganti berpuluh-puluh perawat yang menjaga perawatnya aja tanpa ada perhatian dari keluarganya. Jadi ya teman-teman, buat pengalaman juga, seandainya orang tua kita sakit, saudara kita sakit, sama sahabat kita sakit, perlu perhatian, bukan uang semata. Oke. Nah pengalaman dari si Teh Mary ini ya, aku petik dikit ya. Intinya karena ada salah paham kan, tadi disuruh ngambil bantal malah disangkanya ngambil gunting ya. Jadi intinya buat orang-orang yang mau ke Taiwan, tolong diusahakan belajar dulu bahasa Taiwan biar tidak ada kesalahpahaman gitu ya. Dan kuncinya bekerja di Taiwan itu sabar dan sabar. Nah itu satu lagi pesan Mary, satu lagi yang sangat penting bagi teman-teman yang di Taiwan atau yang belum di Taiwan atau yang ingin ke Taiwan atau ke daerah tujuan manapun, jika ada masalah sama majikan atau sama bos,
masalah apapun jangan berniat untuk kabur. Ingat pesan saya, jangan ingat untuk kabur, karena sekarang udah banyak komunitas atau KDI atau 1955 atau manapun kita bisa mengadu, dan di khususnya di Taiwan itu sangat care untuk pekerja migran di Indonesia. Pekerja migran Indonesia di Taiwan. Iya. Lalu kita lanjutkan nih Teh, tentang apa? Teteh kan di sini ini ya kuliah juga. Alhamdulillah. Nah, kenapa bisa kepikiran pengen lanjutin kuliah? Kalau kepikiran sih dari dulu emang pengen banget kuliah, Neng Fitri. Dari masih SMA dulu juga udah pengen kuliah, cuma karena biaya. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana, dan saya 4 bersaudara, dan itu cuma selisih 1-2 tahun kayak gitu. Jadi waktu saya SMA, adik saya yang nomor 2 juga SMA, yang nomor 3 SMP, yang nomor 4 yang terakhir itu juga SMP kelas 1, jadi saya yang mengalah. Nah kebetulan selain bisa kuliah sambil kerja, kebetulan ada juga yang membiayai di sini. Terima kasih misal yang di sana. Terima kasih. Baik banget. Ya, dia sahabat sekaligus dibilang sahabat lama tapi baik banget kayak gitu, Neng Fitri. Jadi dia mendukung saya kuliah itu. Jadi untuk biaya beliau yang nanggung sih. Oke. Jadi kita walaupun di Taiwan juga ya, kita jadi pekerja migran di Taiwan gitu, tapi kita juga punya kesempatan buat lanjutin kuliah kita. Bagus ya, itu sangat bagus banget. Teman-teman yang di sana jangan pandang usia. Kadang-kadang lihat aja Mary yang masih 18 yang 18 ya maksudnya jangan, nggak usah mandang usia, waktu, benar. Atau jarak, karena sekolah di universitas terbuka itu sangat mendukung kita sebagai pekerja migran. Soalnya kan kita harus istirahat 5 menit nih, kita curi-curi buka modul atau kayak gimana, bisa kayak gitu. Beda sama kuliah yang benar-benar kuliah yang bukan khusus kayak gitu ya. Kadang-kadang ada ada PR, ada tugas, ya udah ada 5 menit 10 menit ya kita manfaatin waktu itu gitu Neng Fitri. Buat teman-teman yang di sana yang mau daftar kuliah di universitas terbuka, jangan ragu, kita sangat membantu kita lah kayak gitu. Jadi bagus juga ya, pokoknya yang pekerja migran yang ada di Taiwan kalau mau melanjutkan kuliah bisa ya Teh ya. Bisa. Tinggal daftar aja di Universitas Terbuka Taiwan. Nanti linknya di bawah. Ada kan? Jadi maksudnya kita taruh di deskripsi nih Vivi. Jadi anak-anak itu. Iya. Maksudnya kita walaupun udah ada usianya gitu ya Teh ya, tapi masih bisa kalau nyari ilmu kan gak pada usia gitu. Bagus juga sih, nanti kalau kita pulang kan kita punya gelar gitu, bisa membanggakan orang tua juga kayak gitu. Dulu biasanya sih disepelekan gitu loh Neng Fitri. Tapi kalau kita seandainya kita punya pengalaman, ilmu, apalagi ada sematan nama, di sematan gelar di nama belakang nama kita itu seperti kita Teh, ibaratnya kan dipandang sama orang-orang, ih apa sih TKW gitu ya, ih apa sih kayak gitu pekerja kan migran tapi gitu tapi kan seenggaknya kalau kita pulang ke Indonesia dapat gelar sarjana gitu, pastinya kan orang-orang tuh pada ngehargain kita lah sedikit enggaknya gitu. Jadi kebanggaan orang tua juga sih gitu. Iya. Pertama kebanggaan orang tua, kedua kebanggaan diri sendiri. Kebanggaan orang tua, bangga anaknya bisa mandiri. Kebanggaan sendiri, bangga kita bisa sekolah sendiri tanpa minta ke orang tua, loh. Ya enggak sih? Nih satu lagi Teh, saya mau nanya makanan yang ada di Taiwan, favoritnya apa? Kalau makanan di favorit di Taiwan tetap Indomie seleraku.
Ya, Tetap tapi ya, tetap Indomie walaupun selera kuning. walaupun di Taiwan ya, Enak-enak apa, tapi tetap maaf ini nggak itu ya, nggak itu merek tapi bener. Sukanya nggak di Indomie. endorse, nggak di endorse. Mm-mm. Oke. Kalau Nabi sendiri apa nih kesukaannya makanan? Apa ya? Kalau di Taiwan sini sekarang ya, Mm-mm. kalau sekarang tuh aku lagi suka chow tofu. Lagi nyari-nyari di mana tempat yang jualan chow tofu yang enak, pasti aku datengin. Oh, teman-teman yang dibilang Neng Vivi Sotofu itu, bagi teman-teman yang masih di Indonesia mungkin nggak tahu sih apa sih Sotofu. Sotofu itu tahu yang busuk. dibusukin. Pertama kali Mary kesini juga, waduh, nggak bisa. Iya, aku juga pertama kali datang ke Taiwan tuh nggak suka, sama sekali nggak suka. Ngebau itunya aja, cium-cium baunya itu aja, aduh udah aduh pusing. Tapi diicip-icip sama sini suka deh, jadi makanan favorit. Ya sama sih kayak di Indonesia, yang nggak disukain orang Taiwan apa, tempe busuk. Nah, tempe busuk kan ibaratnya terkenal banget nih, enak juga kayak gitu, buat apa kayak gitu. Tapi ya itu tempe busuk kayak gitu. Kalau di Taiwan ada tahu busuk kayak gitu. Oke. Ini teh pesan-pesan buat pekerja migran yang ada di Taiwan. Oh iya, buat pesan-pesan pekerja migran yang ada di Taiwan untuk saat ini, walaupun udah diizin pemerintah untuk mengadakan kegiatan di luar, harus mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pokoknya 3M-nya harus dipatuhin. Yang pertama, yang kedua, jika ada masalah apapun jangan sekali-kali berpikiran untuk kabur. Dan kalau mau melanjutkan kuliah, ya udah pilih aja kuliah di universitas terbuka. Oke. Nah, teman-teman, sekian dulu obrolan dari kita berdua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.